Mas, kok dikunci sih pintunya? Mas, kita bisa perbaiki ini semua, Mas. Buka dong, Mas. Mas. Permisi Mbak, lusa Mbak akan menjalani sidang putusan. Apa Mbak punya pengacara? Enggak, Pak. Siapa orang yang mau Mbak panggil untuk membela Mbak? Enggak ada, Pak. Baiklah, persiapkan diri saja kalau begitu lusa. Enggak, gua nggak boleh di sini. Ini pasti jebakan. Gua harus cabut. Tapi gua juga butuh seseorang sekarang buat bantu Mbak Gita. Gua harus narik perhatian supaya ada orang yang datang. Kurang ajar nih orang. Jam segini nyetel musik gede bener. Berisikin tetangganya aja. Loh, kenapa dia? Kenapa? Kenapa bisa begini? Enggak. Mustahil. Enggak. Mbak Gita, dia diracun. Tapi bagaimana bisa? Orang ini mencoba menghilangkan barang bukti. Orang ini tahu gue mau datang. Diana. Oke, kita bikin skenario yang jauh lebih masuk akal. Diana, dia adalah teman dekat Yuli sejak SMA. Yuli selalu jadi yang pertama di sekolah, mempertahankan peringkat 1 dalam segi pelajaran. Selain sebagai orang pintar, Yuli juga sangat humble dan ramah, hingga ia jadi wanita yang paling populer di sekolah, sesuatu yang tidak didapatkan oleh Diana. Kecemburuan sosial jadi alasan kuat kenapa Diana melakukan ini semua. Ia tak mau Yuli menghantuinya sepanjang hidup. Ia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Yuli. Masa lalunya sudah cukup untuk memperlihatkan kekalahannya. Ia tak mau kalah di masa depan. Ia mencoba menghancurkan masa depan Yuli. Perlu diingat bahwa Diana adalah siswi yang bisa mempertahankan posisi 2 ataupun 3 di sekolah. Ini memperjelas fakta bahwa Diana juga orang yang sangat cerdas. Itu sebabnya skenario yang ia buat sangat rapih, hingga hampir tak bisa dibaca oleh orang lain. Dia memaksimalkan fungsi otaknya untuk menciptakan situasi di mana seolah semuanya terjadi secara kebetulan. Diana memang sengaja membiarkan Yuli memiliki keluarga yang bahagia, membuat Yuli memiliki orang-orang yang ia sayangi, suami dan anaknya. Lalu ia merenggut kebahagiaan itu. Melalui emailnya, Diana menawarkan sebuah investasi ke PT Dana Mitra Pratama. Jelas ada keuntungan untuk Danang. Danang berhasil menarik minat bosnya. Lalu Diana menghasut Farhan melalui emailnya juga untuk mengambil uang itu. Danang yang kehilangan uang mencoba untuk mencari pengganti. Kemungkinan ada keluhan Danang ke email DMP 1948. Jadi Diana memberikan solusi untuk mendekati tangan kanan pemilik karaoke. Karena Danang ada dalam posisi sulit, itu sebabnya Danang diarahkan memanipulasi perasaan Gita. Saat Danang ada di tengah jalan, Diana membongkar hubungan Danang yang menyebabkan nama Danang hancur seketika. Danang yang tak kuat mental dengan tekanan ekonomi dan keluarga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah Danang tiada, Diana menawarkan diri untuk menjaga anaknya Yuli dengan alasan untuk membantunya. Secara tidak langsung, dia berhasil mengambil 2 kebahagiaan Yuli, yaitu suami dan anaknya.
Tak puas dengan apa yang terjadi, ia mengirimkan email ke ketua RT 9 untuk memelet Yuli melalui dukun. Ia ingin mencoreng nama Yuli sebagai wanita murahan yang dengan mudahnya menikah dengan pria lain setelah baru saja ditinggal suaminya. Namun Pak RT menolak hal itu. Yang lalu rencana kedua dijalankan. Ia menjerumuskan Yuli ke dalam kesesatan, mengarahkannya untuk menggunakan tuyul gendong demi bisa mendapatkan uang. Secara bersamaan ia harus menutup rapat kasus Farhan. Itu sebabnya ia juga mengarahkan Farhan untuk memakai pesugihan, agar saat Farhan diketahui memiliki uang banyak, tuduhannya karena perdukunan. Dari sini jelas sekali Diana sangat mengenal dukun Jarwo. Dia sadar kalau gua udah mulai curiga, dan dia juga tahu kalau ada seseorang yang jadi pusat perhatian gua, Dinda. Jadi dia coba batasin ruang gerak gua dengan cara yang sama dengan apa yang dia lakukan ke Danang, ngejatuhin mental gua. Itu sebabnya idenya sangat buruk. Minta gua datang tengah malam ke rumah Mbak Yuli. Lalu email itu melapor ke Pak RT buat ngasih tahu gua ada di sana. Dan terjadilah kasus penggerebekan. Ternyata gua bikin dia ketakutan. Ia mengubah haluannya dengan melaporkan Diana ke polisi melalui email itu. Yang punya bukti hanyalah Diana. Semua uang dan harta yang dicuri Yuli sudah dikasihkan ke Diana. Lalu Diana memberikan informasi ke si dukun kalau akan ada orang yang datang untuk menangkapnya. Itu sebabnya kenapa si dukun tahu kedatangan gua. Lalu kemungkinan besar Diana jugalah yang mengarahkan rute pelarian dukun. Dengan segala kepanikan, ia membunuh dukun Jarwo demi menghilangkan saksi karena ia merasa terancam jika kedoknya diketahui. Parahnya, setelah apa yang dilakukan ke gua, ia benar-benar ngedistrak otak gua, sehingga gua gak sadar kalau gua malah konsultasi ke orang yang salah. Disitulah kesalahan gua yang menyebabkan Gita harus meregang nyawanya. Melihat apa yang dilakukan ke dukun Jarwo, maka bukan tak mungkin ia juga yang tega membunuh Gita demi menghilangkan seorang saksi, memberikan racun pada minuman di botol Gita. Sekarang, gua harus bayar kematian Gita. Gua bakal bongkar kedoknya di depan media. Saat semua mata tertuju pada kasus ini, saat semua orang menonton persidangan, secara langsung maupun lewat televisi, bakal gua buat dia merasakan apa yang Yuli rasakan, apa yang Danang rasakan, dan apa yang gua rasakan. Gua masih bisa empati, bahkan dengan penjahat sekalipun, tapi enggak dengan psikopat gila yang mengorbankan orang lain demi pekerjaan kotornya. Brengsek, itu terlalu plot twist buat gua. Jadi lu bakal sampein ini semua di persidangan besok? Ya, benar. Tapi ada satu hal yang belum gua dapetin, yaitu barang bukti. Serapi apapun statement yang udah gua susun, saat itu menyudutkan pihak tertentu, maka harus didukung dengan bukti. Terus bukti apa yang lu butuhin? Email itu. Jika kita bisa sita HP-nya, maka semuanya selesai. Kita curi aja sekalian. Bisa kena pasal lu, Bud. Peduli apa anjir? Gak mungkin kan diminta baik-baik. Sekalipun kita dapetin HP itu, zaman sekarang, Bud, HP punya pola dan kata sandi. Orang sekelas Diana mungkin kata sandinya sulit dibobol. Sekalipun bisa, kita berpacu dengan waktu karena mungkin polisi bakal ngejar-ngejar kita. Iya sih. Terus apa ide lu? Kita harus sampein ini ke polisi sebelum persidangan dimulai. Polisi harus ada di pihak kita. Polisi harus tangkap Diana sekarang juga sebelum ia menghilangkan barang buktinya. Jika Diana sudah ada di bawah tekanan hukum, maka mau gak mau dia harus membuka isi HP-nya. Dan jika tidak, maka kecurigaan polisi akan semakin dalam. Berarti tugas lu sekarang ngejelasin ke polisi, Nyeng, supaya mereka percaya sama kita. Nggak perlu gue jelasin, Bud. Ini, gue udah catat semua analisa gue dengan lengkap. Ada arsip penting juga yang bisa dilihat polisi. Gue serahin ke lu, Bud, buat kasihin berkas ini ke polisi. Lah, terus lu mau ngapain? Gue harus nemuin Diana. Gue harus ulur waktu. Mungkin sekarang dia sadar gue makin curiga. Bisa jadi saat ini dia sedang resah. Gue bakal temuin dia dengan berpura-pura konsultasi atas keadaan ini. Oh, oke deh, Nyeng. Pastikan dia ada di rumahnya saat gua datang. Dan gua pastikan bawa polisi ke sana. Siap, Bud. Gimana sama Farhan? Udah gua lempar dia ke kantor polisi. Setelah kasus ini dia bakal kena sidang juga. Oke deh. Ya udah, gua bergerak sekarang. Oke, makasih, Bud. Siap, Nyeng. Ini benar-benar masuk akal. Mungkin ini penelitian terbaik yang pernah saya terima. Baik, Mas, saya siap membantu temanmu. Kita akan bekerja sama untuk membongkar kedok ini. Jika ini berhasil, maka Yuli yang saat ini ada di sel tahanan juga bisa mendapatkan keringanan. Terima kasih, Pak. Ayo kita datangi dia. Ayo, Pak.
Kok pintunya kebuka? Permisi. Mbak. Mbak Diana. Sial, apa dia tahu gua mau datang? Jebakan macam apa yang dia siapin buat gua? Gua harus berhati-hati. Jangan-jangan dia coba buat skenario kalau gua masuk ke dalam secara diam-diam dan dia bakal hasut orang kalau gua itu adalah maling. Orang ini sangat picik. Mbak Diana. Oke, gua buat skenario. Gua masuk, dia teriak maling atau dia nusuk gua. Tapi kayaknya terlalu jelas dia mengada-ngada dan terlalu gegabah kalau dia nusuk gua di rumahnya sendiri. Oke deh, gua masuk. Kali ini gua siap apapun rencana busuk yang udah dia siapin buat gua. Loh, apa lagi nih? Bagaimana bisa? Enggak. Ini bukan bunuh diri. Jika dia bunuh diri, maka pisau atau semacamnya pasti ada di sini. Tapi nggak ada benda-benda tajam apapun. Siapa yang bunuh dia? Kalau dia mati, maka buktinya nggak bisa dibuka. Semuanya udah jelas menuju ke sini. Lalu siapa yang ngebunuh Mbak Diana? Mana mungkin masih ada orang lain di balik semua ini? Apalagi ini? Brengsek! Otak gua udah gak sanggup buat berpikir siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Loh, Nyeng, Kenapa malah ada jadi apa, Nyeng? seperti ini? Hei, apa yang terjadi? Selamat pagi pemirsa. Perkembangan mengejutkan kembali terjadi dalam kasus pencurian harta warga yang menyeret nama Yuli. Semalam, aparat kepolisian justru dihadapkan pada sebuah peristiwa baru yang mengundang banyak pertanyaan. Diana, seorang wanita yang diketahui akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, ditemukan meninggal dunia di sebuah lokasi yang saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Berdasarkan informasi sementara, Diana ditemukan dengan luka pada bagian perut yang diduga disebabkan oleh benda tajam. Hingga saat ini, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang. Yang membuat kasus ini semakin menjadi perhatian publik adalah keberadaan Munyeng di lokasi kejadian. Menurut keterangan yang dihimpun, petugas menemukan Munyeng tepat berada di samping korban saat polisi tiba di lokasi. Temuan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Penyidik saat ini masih mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, serta mendalami hubungan antara kematian Diana dengan perkara yang sedang disidangkan. Kami akan terus mengikuti perkembangan penyelidikan dan memberikan informasi terbaru kepada pemirsa. Sidang perkara pidana pada hari ini saya nyatakan dibuka. Pada persidangan ini, pengadilan akan memeriksa dugaan tindak pidana pencurian harta milik warga yang melibatkan terdakwa Yuli, serta keterangan dari saudara Munyeng yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Sebelum pemeriksaan dimulai, saya mengingatkan kepada seluruh pihak yang hadir agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Kepada Yuli dan Munyeng, saya meminta agar memberikan keterangan yang jujur, jelas, dan sesuai dengan apa yang saudara ketahui. Keterangan yang diberikan di hadapan persidangan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tujuan persidangan ini adalah untuk menemukan fakta yang sebenarnya mengenai peristiwa yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, saya meminta semua pihak untuk tidak menutupi maupun menambahkan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, pemeriksaan akan dimulai. Saudari Yuli, silakan maju ke depan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait perkara yang sedang diperiksa.
Apakah saudari mengerti bahwa saudari didakwa melakukan pencurian harta milik warga? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari mengakui atau membantah dakwaan tersebut? Saya mengakuinya, Yang Mulia. Apakah benar saudari mengambil harta milik warga tanpa izin dari pemiliknya? Benar, Yang Mulia. Barang atau harta apa saja yang saudari ambil? Uang dan emas. Apakah perbuatan tersebut saudari lakukan seorang diri atau ada pihak lain yang terlibat? Saya lakukan sendiri. Apakah sebelum melakukan perbuatan tersebut, saudari telah merencanakannya? Benar. Apa alasan saudari mengambil harta milik warga tersebut? Kebutuhan ekonomi, Yang Mulia. Apakah saudari menyadari bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum? Saya menyadarinya, Yang Mulia. Apakah seluruh harta yang diambil telah berhasil ditemukan kembali oleh pihak berwenang? Benar. Apakah saudari merasa menyesal atas perbuatan yang didakwakan kepada saudari? Saya menyesal. Saudara Munyeng, apakah saudara mengenal terdakwa Yuli? Mengenal Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa Yuli mengambil harta milik warga sebagaimana yang menjadi pokok perkara dalam persidangan ini? Iya Yang Mulia. Apakah Yuli pernah mengaku secara langsung kepada saudara bahwa dirinya telah mengambil harta milik warga? Pernah Yang Mulia. Apakah saudara pernah menerima keuntungan dari harta yang diperoleh Yuli? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara pernah membantu menyembunyikan barang bukti atau menghalangi penyelidikan? Iya. Pernah Yang Mulia. Apa alasan saudara menyembunyikannya? Karena kasus ini jauh lebih rumit dari yang saya kira. Maksud saudara? Saya menduga adanya pihak lain yang mengatur berbagai peristiwa di balik kasus ini. Apakah saudara memiliki dasar atas pernyataan tersebut? Saudara Munyeng, saya ulangi pertanyaannya. Apakah saudara memiliki dasar atas pernyataan tersebut? Tidak Yang Mulia. Jadi pernyataan saudara mengenai adanya pihak lain yang mengatur berbagai peristiwa tersebut hanya berdasarkan dugaan pribadi. Iya Yang Mulia. Saudara memahami bahwa persidangan ini memerlukan fakta dan bukti, bukan dugaan. Iya Yang Mulia. Baik, dengan demikian, majelis mencatat bahwa saudara tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan terhadap pihak lain. Sekarang saya ingin kembali pada pokok perkara. Saudara mengaku mengetahui bahwa Yuli mengambil harta milik warga. Saudara juga mengaku pernah menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan perkara ini. Apakah saudara menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menghambat terungkapnya kebenaran? Saya menyadarinya Yang Mulia. Jadi saudara mengakui bahwa keputusan untuk menyembunyikan informasi adalah keputusan saudara sendiri. Iya Yang Mulia. Apakah ada pihak yang memerintahkan saudara untuk melakukan hal tersebut? Tidak Yang Mulia. Baik, majelis telah mendengar keterangan saudara. Sebelum saudara kembali ke tempat duduk, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan kepada majelis? Tidak Yang Mulia. Keterangan saudara Munyeng untuk sementara cukup. Silahkan ke tempat duduk Anda. Kami kembali dengan perkembangan terbaru dari kasus pencurian harta warga yang melibatkan Yuli. Majelis Hakim Pengadilan Warga hari ini telah menjatuhkan hukuman kepada Yuli dalam kasus pencurian harta milik warga. Dalam putusannya, Hakim menyatakan Yuli terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Meski seluruh harta yang diambil telah berhasil ditemukan kembali, majelis menilai perbuatan Yuli tetap telah merugikan dan meresahkan masyarakat. Sementara itu, perhatian warga kini beralih kepada Munyeng. Pemuda tersebut sebelumnya mengakui pernah menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kasus Yuli. Saat ini, persidangan masih berlanjut dan majelis hakim dijadwalkan segera membacakan putusan terkait nasib hukum Munyeng. Setelah mempertimbangkan seluruh keterangan dan pengakuan saudara Munyeng, dan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan tersebut, majelis hakim memutuskan mengadili 1. Menyatakan saudara Munyeng terbukti bersalah melakukan penyembunyian informasi penting yang berkaitan dengan perkara pencurian harta warga. 2. Menjatuhkan pidana kepada saudara Munyeng berdasarkan pasal warga 21B ayat 4 Cungto, menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan.
3. Memerintahkan saudara Munyeng untuk tetap berada dalam tahanan guna menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan. Dengan demikian, perkara atas nama saudara Munyeng dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Halo Pak, Iya Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Pak Ian di mana ya sekarang? saya ada di Jakarta Pak. Ada apa ya? Ini Pak, duh, gimana ya ngomongnya? Bapak sibuk nggak? Saya sedang menangani kasus pembunuhan berantai Pak. Ada apa ya? Waduh, sibuk banget berarti dong ya. Memangnya ada apa Pak? Begini sebenarnya Pak, jadi saya membaca berkas yang dikirim orang yang dekat sama Bapak, si Munyeng. Dia memberikan penjelasan tentang kasus yang dia tangani. Tapi sekarang orangnya malah masuk penjara. Hah? Duh, jadi gini Pak. Saya akan sampai di sana dalam 8 jam. Foto semua berkas yang Munyeng kasih dan kirimkan ke saya, biar saya pelajari di perjalanan. Siap Pak. Hei, rambut poni, kau hutang kopi segelas ke aku ya. Pak Ian? Ya sudah Pak, terima kasih. Siap Pak, silahkan dibahas Pak. Saya sudah mempelajari semua berkas Munyeng dan mengumpulkan semua petunjuk-petunjuk. Saya gagal mengungkapkan kasus ini Pak. Enggak Nyeng, kamu berhasil. Hah? Diana memang dalang dari semua yang terjadi terhadap Yuli. Ini sudah sangat jelas. Tapi Pak, saya melihat di depan mata saya kalau Diana mati. Dan saya yakin itu bukan bunuh diri. Iya, benar. Dia memang dibunuh. Saya datang untuk menjumpaimu dan menyampaikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Istirahatlah sejenak. Saya akan keluarkan kamu dari sini. Siapa yang membunuh Diana, Pak? Dan apa motifnya? Balas dendam. Karena Diana mencoba membunuhnya. Wanita kurang ajar. Aku sudah menuruti kemauannya. Bisa-bisanya dia menusukku. Bisa-bisanya dia membuangku ke sungai. Untung saja aku selamat. Mungkin karena aku banyak pakai susuk dan jimat. Dia membuat kesalahan fatal. Padahal dia sering berinteraksi denganku. Aku sudah mengamankan rambutnya. Untung saja aku bisa cepat datang ke tempat itu sebelum Munyeng. Sialan. Bocah itu sangat berbahaya. Saka peteng bali marang peteng. Sukma Diana da undang ngendak pepeteng. Kananmu da bali na da dilarang. Napasmu da cegat uripmu da pepet. Yang wis tekan waktune tiba tanpa suara bali menyang peteng. Tiara gue.
Pola kematian dari beberapa korban dalam 2 bulan terakhir ini jelas sekali dilakukan oleh orang yang sama. Untungnya keberadaan orang ini bisa langsung dilacak. Aku harus cari tempat baru untuk berlindung sementara. Angkat tangan, Loh, kok? tangkap dia. Ada apa ini, Pak? Kau akan ditahan atas kasus kejahatan menghilangkan nyawa banyak orang. Pemirsa, kami memiliki perkembangan besar dalam rangkaian kasus yang selama ini menjadi perhatian warga. Penyidik akhirnya membuka berkas yang sebelumnya belum dianalisis. Hasilnya cukup mengejutkan. Dugaan yang selama ini disampaikan oleh Munyeng ternyata terbukti memiliki dasar yang kuat. Dari hasil penyelidikan lanjutan, ditemukan adanya pihak yang berperan dalam mengatur berbagai peristiwa yang terjadi di balik kasus ini, yaitu Diana, orang yang ditemukan tewas di rumahnya. Di sisi lain, detektif senior Pak Ian yang juga datang untuk menangani pengembangan perkara dan berhasil mengungkap lalu menangkap pelaku pembunuhan Diana. Perkembangan tersebut turut memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Pengadilan memutuskan memberikan keringanan hukuman kepada Yuli setelah mempertimbangkan fakta-fakta baru yang terungkap selama penyelidikan lanjutan. Sementara itu, Munyen yang sebelumnya sempat menghadapi tuntutan karena menyembunyikan informasi penting, akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Meski demikian, majelis hakim memberikan sejumlah syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi sebagai bagian dari keputusan pengadilan. Dan terakhir, kabar baik datang dari Gita. Wanita yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat diduga meninggal dunia itu, kini dipastikan selamat. Mbak, yakin mau asuh dia? Iya mas, sambil nunggu masa tahanan Mbak Yuli selesai, biar saya yang urus anaknya. Oke lah, saya percayain sama Mbak Gita. Makasih ya mas udah bantu aku. Berkat mas memecahkan kasus ini, namaku jadi bersih lagi. Nggak gitu Mbak. Saya malah ngerasa bersalah karena gara-gara saya Mbak Gita hampir aja. Nasib baik masih ada buat saya mas. Makasih juga Mbak. Berkat Mbak juga saya bisa bongkar kasus ini. Ya udah Mbak, saya cabut dulu. Saya harus pergi secepatnya. Masih ada tugas menanti. Oh iya mas, siap. Ayo Pak. Udah Nyeng. Udah kok. Terus katanya kamu mau menemui Dinda juga. Takutnya lama Pak kalau saya nemuin Dinda juga. Pak Ian buru-buru kan. Lagi pula saya takut gugup. Tapi udah saya kirim surat kok. Biar romantis dikit lah Pak. Dasar anak muda. Ya sudahlah. Ayo gas Pak. Din, gua gimana ya? Apaan sih Mas Munyeng? Udah diwakilin pakai surat, masih aja gugup. Makasih Bud, Lan, Dok, Lek, John, dan semuanya. Sorry banget gua nggak bisa ngomong langsung dan nggak bisa pamit sama kalian. Pak Ian berpacu dengan waktu karena ada kasus yang sedang ia tangani. Dia bela-belain pulang ke sini cuma demi gua. Dia nggak ngajak gua, dia nggak maksa gua. Tapi gua harus balas budi. Gua harus berangkat ke Jakarta ikut Pak Ian buat bantu pecahin kasusnya.